Indonesia merupakan masyarakat dengan beragam budaya, agama, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Dengan sifat kemajemukannya dapat memperindah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di sisi lain, dalam masyarakat yang amat majemuk, seringkali kita melihat kesenjangan sosial hanya karena perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ada umat beragama yang sibuk menggeserkan cara pandang masalah keagamaan dengan budaya lokal, sehingga mengkesampingkan harkat martabat kemanusiaan yang kemudian mendapat ancaman, tekanan, paksaan, bahkan saling mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Prihatin akan hal itu terusik di pikiran saya untuk menyampaikan tausiah yang bertema berperan dalam moderasi beragama melalui toleransi dan perdamaian. Sebagai landasan utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadi fil ard. Yang artinya, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di bumi ini. Pemirsa rahimakumullah, di tengah dinamika global dan berbagai pergolakan internal, keberadaan moderasi beragama sebagai pilar utama yang mendukung fondasi bangsa, di mana moderasi beragama sebagai prinsip untuk memelihara kerukunan, perdamaian, dan toleransi. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jika dimaknai dengan makna pesantren, wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ja'alna wis dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh ummatan kelawan umat wasaton kang tengah-tengah. Dalam Quran surah ini, padanan umat wasaton merupakan umat yang bermoderasi beragama, berasal dari kata wasat atau wasatiyah yang bermakna tengah-tengah. Kata ini berarti mengandung kata tawasud atau ta'adul yang bermakna adil dan kata tawazun yang bermakna setimbang. Istilah ini merujuk kepada kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, bahkan keekstriman, cara pandang, cara pikir, bahkan praktek keagamaan. Kemudian muncul pertanyaan, di mana dan bagaimana peran kita dalam moderasi beragama? Apakah dampak positif dan dampak negatifnya? Pada zaman sekarang, dengan negara demokrasi, generasi milenial memiliki kebebasan untuk speech, religion, fair and one. Seakan semua orang bebas berbicara di public speech and share tanpa mengetahui landasan utama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu pemirsa, kita tidak perlu mengekspresikannya secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Nah, peran kita dalam moderasi beragama di sini berarti kita harus berpegang teguh pada kebenaran
dan bersikap. Yang pertama, ada tasamuh yang bermakna ramah atau penuh toleransi. Yang kedua, ada tawasud atau ta'adul yang berpegang teguh pada keadilan. Kemudian yang ketiga, ada tawazun yang bermakna setimbang. Salah satu contohnya dijelaskan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 239 karya Syekh Imam Badruddin Muhammad yang ditahqiq oleh ulama Muhammad Abdul Fadl Ibrahim. Pada peristiwa pengumpulan Al-Quran pertama kali dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab yang dibincangkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyikapinya dengan penuh ramah dan menghargai pendapat Umar. Namun beliau tidak langsung serta-merta menyetujui pendapat Umar walaupun ia toh sahabatnya. Beliau tetap menerapkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, beliau melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, beliau melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadapi berbagai pendapat. Kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang berharkat martabat dan jangan lupa akhlak. Pada peristiwa ini, Umar telah melihat jauh manfaat yang apabila Al-Quran dikumpulkan menjadi satu. Di sisi lain juga, Umar telah melihat banyaknya hafid Quran yang meninggal pada perang Yamamah, yang dikhawatirkan banyaknya lembaran Al-Quran yang berserakan, dan dikhawatirkan banyaknya bacaan Al-Quran yang berbeda yang dapat mengurangi makna. Pada peristiwa ini juga belum bisa diwujudkan karena masih banyaknya strategi perang. Baru dimusyawarahkan kembali pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan akhirnya disepakati bahwa Al-Quran akan dimushafkan dan disekretarisi oleh sahabat Hafsah. Dari kisah ini dan materi yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi beragama akan tercipta jika kita saling menghargai, berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan, lalu setimbang. Maka akan tercipta hidup yang rukun, damai, dan sejahtera. Seperti dalam syair berikut. Ileng-ileng sira menungsa jaler estri enam lantua ayo pada rukuna ken urip mulya sentosa ayo pada rukuna ken urip mulya sentosa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena al-insanu mahallu minal khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.